Mulai dari misalnya radang gusi nih, radang gusi ditandain sama misalnya mudah berdarah nih pas sikat gigi, terus adanya rasa bengkak, rasanya nggak nyaman. Nah kalau misalnya dibiarin terus menerus, biasanya radang gusinya ini makin lama menjalar ke daerah tulangnya. Akhirnya yang awalnya radang gusinya itu sebenarnya bisa ditangani dengan baik, akhirnya karena udah terlanjur parah, akhirnya kan kena ke tulangnya. Akhirnya gigi yang awalnya bagus, kuat, lama-lama bisa-bisa menjadi goyang kayak gitu. Audio Jungle. Halo, selamat siang sahabat setia RSUD Embung Fatimah di Kota Batam. Salam sehat selalu. Jumpa lagi kita di podcast Cakap Sehat dengan saya, hostnya Dr. Gigi Vivi Stefani dan juga narasumber kita, Dr. Gigi Cika Rani Safitri, spesialis perio. Gimana dokter? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dok kabarnya? Baik. Oke, dok boleh ceritakan sedikit dok latar belakangnya dok, biar sahabat-sahabat kita semakin kenal sama dokter. Oh iya, jadi dulu saya menyelesaikan pendidikan S1 saya hingga menjadi dokter gigi itu di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, Jakarta. Selanjutnya saya mengambil pendidikan S2-nya spesialis periodontia itu di Universitas Airlangga Surabaya. Gitu. Terus sekarang stay-nya di Batam. Oke. Dok, sebenarnya spesialis periodontia itu apa sih dok? Jadi spesialis periodontia mungkin banyak yang belum tahu juga ya dok ya. Jadi makanya kita bahas hari ini. Jadi periodontia itu sendiri balik lagi ke dasar namanya, itu kan ada periodontologi atau ilmu yang mempelajari tentang gusi dan juga jaringan penyangga gigi. Seperti yang kita tahu kan banyak ya dok, penyangga gigi itu ya ada gusi, dari yang klinisnya biasanya kelihatannya gusi ya. Namun di dalam gusi itu kan ada tulangnya juga, ada ligamen-ligamen. Nah itu yang berperan jadi penyangga gigi kita supaya dia bisa berdiri gitu. Oh gitu. Dok, ini saya mewakili beberapa netizen nih, dan juga masyarakat dan juga sahabat-sahabat sehat kita di luar sana. Sebenarnya dokter gigi itu ada banyak bidangnya dok. Benar. Spesialisasinya ya. Iya. Dan banyak banget kita ngelihat di pelang nama itu kayak dokter gigi, nama, terus itu belakangnya ada gelarnya gitu. Boleh sedikit bantu jelasin nggak sih dok? Boleh. Kayak gelar-gelar itu gimana gitu loh? Boleh. Jadi mungkin banyak yang masih agak bingung ya kan, dokter gigi depannya sama-sama DRG, tapi belakangnya doang ya beda, ada SP. Kayak saya misalnya perio, itu periodontia, biasanya masalah-masalah gusi, gigi yang goyang, itu biasanya ke spesialis periodontia. Ada lagi beberapa mungkin yang lumayan familiar, SPKG atau konservasi gigi. Itu biasanya menangani kasus-kasus kalau misalnya giginya kita berlubang dan perlu penambalan lebih lanjut, lebih kompleks, perawatan saluran akar, biasanya itu ke spesialis konservasi. Selain itu kalau misalnya terkait behel, terus alat-alat orto, itu biasanya kan di refer juga ya pasti ke spesialis ORT atau orto. Itu biasanya mengenai itu kasus-kasus kawat gitu-gitu yang perlu perapihan gigi lah kayak gitu. Selain itu ada banyak banget sih, ada lumayan banyak walaupun gak sebanyak dokter umum ya. Terus ada juga SPKGA atau pedodonti, itu biasanya dokter gigi yang menangani kasus-kasus anak biasanya. Biasanya kasus-kasus lanjut anak yang cukup kompleks, yang referan dari dokter gigi umum itu dilakukan oleh pedodontis atau spesialis kedokteran gigi anak. Selanjutnya ada juga spesialis bedah mulut. Bedah mulut udah cukup familiar juga ya kan, banyak di beberapa rumah sakit. Itu biasanya menangani pencabutan, odontektomi, atau kalau misalnya saat terjadi kecelakaan yang menyebabkan trauma pada rahang, biasanya itu ke bedah mulut. Terus selain itu ada lagi prostodonti, yaitu mengenai gigi palsu. Jadi pada kasus-kasus kompleks yang membutuhkan perawatan lebih lanjut untuk gigi tiruannya, itu bisa ke prostodonti gitu. Ada juga yang terakhir penyakit mulut ya. Penyakit mulut biasanya pada kasus-kasus kalau misalnya ada beberapa penyakit mulut
di daerah mulut ya tentu saja. Nah itu biasanya kita refernya juga ke penyakit mulut gitu. SPPM ya? Iya Dok, ya? betul. Oke. Mm-mm. Dok, ini kan kita hari ini kita temanya kan penyakit gusi ya dok, gingivitis dan periodontitis, dimana ahli bidang dokter. Sebenarnya apa saja sih dok yang bisa nyebabin masalah pada gusi kita? Jadi biasanya seperti yang kita tahu, semuanya dimulai saat kita misalnya makan nih. Makan, kadang kan setelah kita makan otomatis terdapat pembentukan plak ya. Biasanya masyarakat udah mulai familiar tuh. Nah pada kasus-kasus yang dibiarkan terus-menerus akhirnya terbentuklah si karang gigi. Karang gigi ini makin lama terkadang memang nggak terlalu sadar biasanya ya, karena kan belum berasa banget tuh. Nah kalau misalnya udah makin banyak, akhirnya daerah gusinya pun ikutan iritasi. Nah biasanya tuh tanda-tandanya dimulai dari kalau misalnya pas sikat gigi suka mulai ada darahnya kayak gitu, gusinya mulai bengkak-bengkak, nggak nyaman. Nah itu tanda-tanda dari radang gusi gitu. Jadi udah di ini ya dok, tanda-tanda awal penyakit gusi itu kayak banyak kerang gigi. Benar. Dan juga cara sikat giginya yang salah juga. Mungkin kan biasanya kayak gitu. Kadang kan beberapa masyarakat mungkin kayak kadang suka terlewat, terlupa, kelupaan, akhirnya penumpukan karang gigi makin banyak. Terus kadang kan juga kalau misalnya belum ada gejala, belum ada rasa sakit, biasanya masih pada belum sempat ke dokter gigi. Nah gitu biasanya. Iya, banyak banget dok masyarakat sama sahabat-sahabat kita tuh kayak, aduh ini nggak sakit, nggak apa-apa ya udahlah, masih bisa aktivitas sehari-hari. Iya, jadi nggak mengganggu gitu ya. Jadi sering banget diabaikan. Iya benar. Nah jadi dok, kalau misalnya penyakit gusi ini tanda-tandanya itu kayak kita abain terus, itu apa sih dok yang bisa terjadi? Jadi biasanya kan dimulai dari misalnya radang gusi nih, radang gusi ditandain sama misalnya mudah berdarah nih pas sikat gigi, terus adanya rasa bengkak, rasanya nggak nyaman. Nah kalau misalnya dibiarin terus menerus, biasanya radang gusinya ini makin lama menjalar ke daerah tulangnya. Akhirnya yang awalnya radang gusinya itu sebenarnya bisa ditangani dengan baik, akhirnya karena udah terlanjur parah, akhirnya kan kena ke tulangnya. Akhirnya gigi yang awalnya bagus, kuat, lama-lama bisa-bisa menjadi goyang kayak gitu. Itu salah satunya penyebabnya karena banyaknya karang gigi tersebut, bisa juga gitu. Tapi dok, saya juga pernah nemuin kasus kayak giginya tuh goyang dok. Giginya goyang tapi nggak ada karang giginya di situ. Tapi pasiennya ngeluh kayak, aduh aku mau cabut deh, ini giginya udah goyang. Itu ada ini nggak dok? Ada pengaruh nggak dari kesehatan tubuh dia secara umum sama kesehatan gusi di situ? Biasanya ya macam-macam sih. Jadi kalau gigi goyang kan ada beberapa penyebabnya ya. Bisa aja nih pada beberapa kasus misalnya pasien tersebut gula darahnya cukup tinggi tuh. Biasanya kalau misalnya gula darahnya cukup tinggi itu ada hubungannya sama si jaringan periodontal atau penyangga gigi. Otomatis yang awalnya giginya kuat, karena misalnya terkadang pada beberapa kasus gula darahnya tinggi, otomatis si jaringan periodontalnya ikut terganggu, makanya bisa menyebabkan kegoyangan kayak gitu. Biasanya sih paling banyak gitu ya, kadang kan nggak ngeh juga ya, apalagi pas pasien-pasien gula tuh emang karang giginya itu tidak sebanyak misalnya kalau misalnya kasus yang emang karang giginya banyak itu sebanding ya sama kehilangan tulangnya. Kalau misalnya pada daerah pasien gula darahnya itu cukup tinggi, biasanya emang karang giginya minim, cuma emang goyang, terutama kalau misalnya pas gulanya lagi tinggi gitu. Makanya perlunya pemeriksaan secara keseluruhan, jadi nggak cuma giginya yang dicek, darahnya, maksudnya biar tahu jadi ada penyakit apa, diperlukan tindakan apa, kayak gitu sih paling. Penyakit gusi ini dia kenal nggak sih dok sama umur? Oh ya, banyak sih, itu juga suka jadi pertanyaan. Jadi kalau misalnya mengenal umur apa enggak, sebenarnya dia bisa terjadi dari anak-anak tuh juga bisa gitu. Iya, cuman emang biasanya pada anak-anak misalnya dimulai dari radang gusinya atau yang biasa disebut dengan gingivitis. Kadang kan anak-anak suka makannya banyak nih, misalnya macam-macam. Nah, sikat giginya mungkin kurang sesuai juga ya, kadang kan anak-anak cepet-cepet. Nah biasanya makanya diperlukan bantuan dari si orang tuanya juga. Jadi orang tuanya diharapkan bantu ikut menjaga kebersihan gigi dan mulutnya itu dengan cara membantu menyikatkan gigi anaknya, at least pas malamnya gitu. Jadi at least
kebersihan mulut anaknya terjaga, jadi bisa terhindar dari radang gusi ini. Kalau misalnya umur bisa terjadi ke semuanya sih, dari yang muda sampai yang udah berusia juga bisa, karena kan perjalanan penyakitnya terus berjalan ya, apalagi kalau misalnya nggak dilakukan perawatan atau treatment dengan baik kayak gitu. Tuh para mama. Jadi lebih harus perhatiin anaknya cara sikat giginya ya. Iya, itu lumayan penting sih, karena kadang kalau anak-anak kan suka agak ya udah cepet-cepet aja. Terus kadang juga banyak yang kayak makan atau minum susu ya udah sambil tidur juga, kan itu membuat rongga mulutnya asam terus ya. Jadi kayak selain gigi berlubang, karang gigi juga pasti lebih mudah terbentuk. Makanya penting juga sih untuk menjaga kebersihan mulut anak gitu. Gini dok, para mami tuh kadang suka mengabaikan ya, kayak aduh anak ini udah gede gitu, udah deh kayaknya nggak perlu diawasin lagi. Iya. Sebenarnya umur normalnya itu kita perlu ngawasin anak itu sampai usia berapa sih dok? Kalau misalnya usia sebenarnya pasti beda-beda, karena ada beberapa anak yang juga cukup kooperatif, maksudnya diajarin misalnya berapa kali nurut gitu. Cuma ada juga yang misalnya sampai SMP gitu masih agak lupa gitu-gitu kan. Makanya jadi kayaknya sebaiknya kalau untuk patokan usia emang terus diingatkan sih kalau sebagai orang tua. Jadi harus tetap mengingatkan kalau misalnya penting banget jaga gigi tersebut gitu. Karena kalau misalnya apalagi giginya udah permanen, kalau misalnya sudah terjadi kegoyangan terus tidak bisa diselamatkan kembali, itu kan harus dibuang. Pasti kan sayang nanti kan nggak tumbuh kembali gitu. Mungkin itu yang penting ya. Iya. Jadi dok, kan dokter udah sedikit jelasin nih dari tadi tentang penyakit gusi. Kalau misalnya kita udah kena penyakit gusi nih, udah gusi kita udah merah-merah, udah karang gigi kita udah banyak. Jadi pengobatan sama perawatan apa sih dok yang biasanya dokter lakuin? Iya, biasanya kalau misalnya dimulai dari udah mulai radang gusi, kita lakukan perawatan namanya scaling. Mungkin masyarakat udah lumayan sering denger ya scaling atau membersihkan karang gigi. Itu kan wajib ya dilakukan minimal 6 bulan sekali. Nah, selain itu kalau misalnya karang giginya udah dibersihin nih, kita sambil follow up lagi, kita evaluasi. Kalau gusinya ternyata membaik, tidak perlu perawatan lebih lanjut, ya udah. Kalau misalnya radang gusi kan dia masih bisa bolak-balik ya, jadi masih kalau teratasi dengan baik dia bisa insya Allah sembuh kembali kayak gitu. Namun kalau misalnya udah kena ke daerah tulangnya, berarti kan perlu perawatan lebih lanjut ya pasti, karena dengan scaling aja atau bersihin karang gigi pasti tentu tidak cukup, karena kan dia sudah masuknya cukup dalam gitu. Ibaratnya kalau gigi itu bagian atas, bagian tulangnya udah kena juga sampai ke bawah, makanya kita perlu perawatan lebih lanjut. Biasanya kita dimulai sama sih dari karang gigi dulu, nanti kita evaluasi. Kalau misalnya belum baik juga, tidak bisa kembali lagi pada kasus-kasus seperti yang radang tulang atau periodontitis, bisa diperlukan perawatan kompleks lanjutan seperti ada sebutannya bedah flap debridement. Jadi kita membuka daerah tersebut sampai ke bagian kurang lebih akarnya untuk membersihkan semuanya. Karena kan kalau karang gigi kan nggak sampai ya tipnya, makanya itu harus dibuka supaya visibilitasnya terlihat, jadi lebih bisa dibersihin kayak gitu. Dok, jadi sebenarnya kan tadi dokter udah jelasin nih perawatan yang biasanya dokter lakuin itu kayak scaling, ada juga tadi bedah flap. Betul. Sebenarnya ada lagi nggak sih dok tindakan medis lain yang biasanya dokter lakuin di bidang dokter tuh apa aja sih? Ya, dalam bidang perio ya sebenarnya banyak ya, cukup luas. Mungkin ya banyak yang bingung ya apa sih tindakannya selain scaling gitu ya. Dimulai kalau misalnya gusinya agak bengkak gitu-gitu kan ada ya, biasanya bisa karena emang iritasi atau pos pemakaian behel gitu, kadang kan gusinya suka agak bengkak-bengkak tuh. Nah itu biasanya kita halusin dikit tuh. Nah itu biasanya perlu tindakan seperti yang kita sebut dengan gigivectomy atau penghalusan. Jadi kita rapihin lagi gusinya supaya lebih rapi, bagus.
Nah, abis itu banyak sih macem-macem, bisa gingivektomi, setelah itu yang tadi bedah flap. Terus kalau misalnya pada kasus-kasus yang gigi goyang, kalau misalnya masih bisa dipertahanin, kita bisa lakukan tindakan namanya splinting. Jadi splinting tuh sebagai perawatan pendahuluan sebelum bedah flap juga kalau misalnya biasa gigi goyang. Gimana? Apa itu splinting? Jadi splinting itu menahan untuk membagi tekanan kunyah gigi yang goyang tersebut ke gigi sebelahnya. Jadi kayak mereka saling berikatan gitu loh supaya nggak goyang kan. Karena kalau misalnya dia sendiri goyang terus kan ketabrak-tabrak terus pasti kan makin goyang. Nah ini kita membagi beban kunyahnya dia ke gigi sebelahnya. Cuma memang harus dilihat lagi kondisi tulangnya apakah masih memungkinkan untuk diselamatkan atau tidak kayak gitu. Terus macam-macam ada itu, terus ada mungkin yang sering juga misalnya gusinya agak berwarna hitam-hitam gitu. Biasanya kita ada penghalusan gusinya supaya gusinya balik kayak ke warna-warna pink gitu. Biasanya kan pada kasus-kasus perokok yang lumayan aktif ya. Iya. Kan itu agak berwarna hitam gitu. Nah itu juga bisa dilakukan depigmentasi gingiva. Jadi gingivanya, gusinya itu kita halusin supaya warnanya normal lagi kayak gitu. Atau yang terakhir juga sampai ke kalau pada kasus-kasus yang ada gigi yang hilang itu biasa kita lakukan kan penggantian gigi tiruan atau yang disebut dengan implan. Jadi dia ditanam gitu. Itu juga di bidang perio sih. Jadi sebenarnya cukup luas dari yang masalah gusi, tulang hingga ke implan itu gitu. Cakupannya banyak. Jadi oh iya juga dok, saya juga pernah nemuin di dok, dia kayak gusinya hitam-hitam, tapi kayak dia waktu kita tanya kayak dia nggak pernah ngerokok, nggak ada riwayat ngerokok. Benar. Itu gimana tuh dok? Iya, jadi pada beberapa orang seperti yang kita tahu kalau misalnya yang kulitnya, kalau di Indonesia kan cukup banyak yang kulitnya agak gelap, terkadang itu juga berpengaruh tuh ke pigmen gusinya. Nah pada kasus-kasus seperti itu biasanya juga kita bisa lakukan perawatan yang tadi, depigmentasi gingiva. Jadi gusinya itu kita halusin supaya warna aslinya, warna yang lebih pinknya itu diharapkan keluar kayak gitu. Gimana tuh dok? Pasti sahabat-sahabat tuh pasti kayak takut tuh. Sakit nggak sih dok prosedurnya? Kalau misalnya ditanya sakit apa enggak, semua tindakan yang kita lakukan itu kan biasanya untuk tindakan-tindakan kompleks ini kan di bawah anestesi ya. Jadi insya Allah sih nggak berasa sakitnya. Setelah itu juga biasanya kan pasti diresepin pereda nyerinya, jadi lebih nyaman gitu dalam beberapa hari penyembuhannya gitu. Jadi sahabat-sahabat jangan takut. Iya. Oke, dok, selama ini pernah dengar nggak sih dok kayak pasien datang ke dokter kayak dia kayak ada mitos-mitos atau kepercayaan sendiri kalau misalnya ngerawat giginya itu kayak salah kaprah gitu loh dok, kayak dia takut gitu loh. Iya, banyak sih beberapa ya. Kadang kan ya mulai dari yang kayak kalau misalnya disuruh bersihin karang gigi misalnya pada takut tuh biasanya. Kadang beberapa yang mungkin yang belum pernah ya kayak nggak mau dok nanti makin ngilu makin tipis kayak gitu. Itu dok saya sering banget dengar. Padahal sebenarnya itu kurang sesuai sih sebenarnya ya. Karena kan tujuan kita scaling atau bersihin karang gigi itu justru supaya nggak terjadi infeksi. Karena kan kalau makin banyak karang gigi yang ada di rongga mulut, otomatis bakterinya makin banyak. Nah itu menyebabkan infeksi di rongga mulut ya. Jadi kalau untuk menyebabkan gigi tipis terus ngilu, kalau ngilu mungkin kadang pada beberapa kasus yang udah cukup kompleks di mana gusinya udah turun, itu kadang emang agak ngilu. Cuma biasanya cuman di saat itu, maksudnya sehari itu aja. Setelah itu kan biasanya mereka ada penyembuhan, jadi udah oke kayak gitu. Kalau tipis enggak sih, karena dia justru lebih kuat, karena kan giginya emang udah bersih, jadi kayak ya udah lebih kuat pasti tentunya gitu. Makanya mungkin kita harus lebih mengingatkan ke masyarakat supaya mengingatkan bahwa pentingnya bersihin karang gigi. Dimulai dari bersihin karang gigi sih, karena kan bersihin karang gigi itu cukup penting ya, minimal 6 bulan sekali dicek. Jadi sekalian bersihin karang gigi sekalian cek, kadang ada bengkak walaupun nggak sakit tuh juga nggak tahu gitu, nggak kerasa.
Cuma kayak ya nggak enak doang nih kayak gitu. Jadi ini salah satu mitos juga ya dok ya. Betul. Kayak bersihin karang gigi terlalu sering itu nggak bikin Iya, sensitif betul. dan juga nggak bikin gigi itu makin tipis. Bener. Iya. Oke. Dok, kapan sih kita perlu scaling itu 6 bulan sekali ya? Iya, Itu minimal rutin ya, 6 Dok, ya? bulan sekali. Iya, terkadang pada beberapa kasus yang emang ada pada beberapa orang atau beberapa pasien yang kadang kayak udah berusaha sikat gigi dengan Iya. baik, rasanya kayak bersihin terus, tapi kok cepet banget ya karang giginya tumbuh. Kadang kan ada yang kayak gitu juga ya. Nah, iya tuh, Nah, Dok. mungkin terkadang kan seperti yang kita tahu air liur kita itu ada pH-nya ya. Nah, jadi kan per orang pun beda-beda. Ada yang lebih asam sehingga dia lebih mudah kak terbentuk karang gigi walaupun dia udah bersih nih ceritanya bersihinnya. Cuma kayak gampang banget. Ada juga orang yang nggak pernah bersihin karang gigi tapi tetap bersih aja tuh karena ya emang pH-nya oke, normal balance kayak gitu. Jadi makanya pentingnya mungkin kalau misalnya pada kasus yang emang mudah terbentuk karang gigi ya minimal 3 sampai 6 bulan sekali baiknya udah dicek lagi. Jadi supaya pas karang gigi terbentuk kita bisa bersihin jadi tercegah ke penyakit gusi tersebut kayak gitu. Jadi biasanya range-nya antara 3 sampai 6 bulan sih. Terutama kalau anak-anak biasanya kita statein 3 bulan karena kan kalau anak-anak juga giginya masih dalam proses proses pertumbuhan kan. Jadi biar terpantau juga kayak dari tumbuhnya, gusinya gimana, semuanya overall biar bisa dinilai kayak gitu. Oke. Dok, ada nggak sih dok makanan-makanan atau minuman yang perlu kita hindari untuk kayak biar karang gigi ini nggak mudah terbentuk? Oke. Jadi kalau misalnya yang harus dihindari sebenarnya nggak harus dihindari semuanya, boleh dimakan asal balance ya. Misalnya kayak kalau zaman sekarang kan pasti pada sukanya ngopi gitu-gitu ya, ngopi ngeteh segala yang berwarna, segala yang manis. Nah itu kalau bisa sebenarnya nggak apa-apa, bukan dihindari juga, cuman kayak lebih aware. Jadi misalnya abis ngopi atau ngeteh atau makan apapun yang selain makanan berat, makanan manis, semuanya selain air putih biasanya kita harus rajin kumur. Jadi bilas ya. At least karena kan biasanya kita nggak bisa langsung sikat gigi pasti ya. Kalau misalnya apalagi lagi pergi-pergi gini, at least kita sikat kumur dengan air putih atau at least kumur di wastafel gitu supaya mulutnya itu tetap bersih gitu. Jadi kalau bisa nggak ada yang nempel-nempel, apalagi kalau misalnya makan permen gitu-gitu kan manis ya, terus lengket. Nah kadang beberapa orang mungkin suka agak lupa tuh untuk kumur bilas, jadi otomatis rongga mulutnya terus terganggu, asem terus, jadi bisa lebih mudah terbentuk karang gigi, giginya gampang berlubang, itu juga ngaruh banget. Makanya jadi kalau misalnya untuk makanan yang dihindari, semuanya boleh as long as tidak berlebihan dan dibilas sih, paling kayak gitu ya. Dok, ada hubungan nggak sih dok apa? antara perokok sama karang gigi? Itu juga ada. Jadi kalau misalnya perokok dan karang gigi sebenarnya mungkin pada kasus-kasus perokok karang gigi juga cukup lumayan ya kadang kan. Selain itu biasanya ditambah adanya rokok, pengguna rokok, terus kan itu ada nikotin dan tarnya juga, biasanya lebih gampang juga untuk staining. Nah staining atau yang warnanya coklat-coklat tuh biasanya kadang kan mereka baru realize pas udah kayak kok banyak banget coklat-coklat, malah karang gigi kadang nggak ke-notice gitu. Nah itu karena sih nikotin sama tarnya itu, maka itu penting juga untuk bersihin karang gigi karena kan selain kita bersihin karangnya, stainnya atau warna-warna gelapnya pun ikut dihilangin kayak gitu. Makanya balik lagi pentingnya ke jaga kebersihan mulutnya juga sih, karena apalagi kan kalau misalnya merokok atau sering ngopi tadi harus lebih ekstra pasti bersihinnya gitu. Dok, ada nggak sih dok tips sama langkah sederhana untuk ngejaga kesehatan gusi? Oke, jadi kalau misalnya tips dan cara menjaga kebersihan mulut dan gusi ya, jadi sebenarnya gusi kan bagian dari mulut juga, otomatis kita secara keseluruhan menjaga kebersihan mulut. Yang pertama, yang paling gampang dan selalu kita lakukan adalah yang pertama pasti sikat gigi ya dok ya. Sikat gigi itu simple, tapi kadang orang juga kelewatan. Sikat gigi seperti yang kita tahu kan harus 2 kali ya. Nah 2 kali sehari. Nah paginya itu kadang suka pada lupa, kelewatan ya pasti. Paginya itu pada sikat giginya pas mandi nih, habis itu baru makan sarapannya banyak.
Nah itu baiknya baru sikat gigi setelah sarapan sih. Jadi setelah sarapan tunggu dulu sekitar 15-30 menit baru sikat gigi. Karena kan kalau misalnya sikat gigi pas mandi terus kita makan, terus nanti sikat gigi lagi kan baru malam banget kan. Jadi kayak terlalu lama rongga mulutnya kotor kayak gitu. Jadi baiknya sikat gigi itu setelah sarapan, malamnya itu sebelum kita tidur kayak gitu. Nah, selain itu jangan lupa Dok, ingetin juga untuk menggunakan benang gigi ya. Nah, benang gigi itu banyak banget masyarakat yang nggak tahu apa sih itu benang gigi. Padahal banyak banget yang nggak tahu. Padahal mulai sekarang kayak udah banyak juga ya di supermarket atau di apotek gitu kan udah mulai banyak dijual tuh. Nah, biasanya benang gigi itu ada dua sih Dok. Ada yang bentuknya tusukan, ada yang bentuknya roll gitu ya, meteran. Itu kapan Dok kita gunain yang ada tusukannya? Kapan kita gunain yang cuma benangnya aja Dok? Ya sebenarnya boleh dua-duanya. Cuman biasa kalau misalnya pada masyarakat yang baru belajar kan kalau yang meteran kadang agak susah ya Dok ya pakainya. Nah itu biasanya kita saranin pakai yang tusukan dulu. Nanti mungkin kalau misalnya gimana ya caranya kalau misalnya gini kan praktekin kurang jelas pasti ya. Nanti boleh sambil mungkin cari-cari video atau pas kontrol ke dokter gigi. Misalnya sambil tanya Dok gimana ya Dok cara pakai benang gigi gitu boleh banget. Karena kadang banyak juga yang bingung kan, misalnya udah beli nih tapi malah misalnya yang tusukan pakainya jadi kayak tusuk gigi gitu. Itu kan juga kurang sesuai ya, malah gusinya nanti yang kena. Makanya biasanya kalau ada kayak gitu biasanya boleh ditanyain ke dokter gigi atau at least lihat di kayak video YouTube or something gitu ya Dok ya, gimana cara pakai benang gigi, karena itu lumayan penting juga sih. Baiknya at least sehari sekali tiap hari gitu dipakai, karena kan kita sikat gigi di daerah giginya ya, daerah gusinya otomatis pas kita makan ayam, ikan, daging gitu suka kayak keselip. Nah itu pentingnya pakai benang gigi gitu. Dan biasanya Dok para masyarakat tuh kayak sahabat-sahabat kita tuh pakai tusuk gigi Dok, tusuk gigi yang dari bambu itu. Bener. Sebenarnya boleh nggak Dok? Kalau pribadi saya biasanya nyaranin pasien untuk tidak menggunakan itu. Kadang kan suka agak kekencengan juga ya, kadang kan pas nyangkut jadi suka nusuknya kadang kan nggak sesuai tuh. Jadi kadang yang kita tusuk adalah si daerah gusinya itu. Nah selain dia menyebabkan iritasi pada gusi, kadang itu suka agak kayak ketusuk-ketusuk gitu gusinya, malah jadi takutnya kadang malah bisa bikin kayak infeksi, bengkak gitu. Karena kan kadang kalau misalnya tusuk gigi itu terbuka juga ya Dok ya. Jadi kan kadang kita nggak tahu apakah kehigienisannya terjamin apa enggak. Jadi biasanya saya prefer untuk tidak menggunakan itu sih. Mendingan langsung benang gigi aja, yang tusukan nggak apa-apa gitu. Langsung benang gigi. Itu penting juga sih. Kayaknya itu mungkin salah satu juga faktor kenapa gusi sering turun ya Dok. Bener, iya. Karena kadang kan pada beberapa orang gusinya tuh suka turun ya. Jadi mereka baru sadar, sebenarnya mereka sadarnya bukan gusinya turun aja, biasanya karena udah mulai ngilu ya, terus kayak pas ngaca tuh giginya mulai kayak kelihatan lebih panjang tuh. Biasanya pasien baru kayak Dok kok gusinya ini ya, giginya jadi lebih panjang, apa gusinya turun apa gimana ya, biasa baru pada ngeh tuh kayak gitu. Selain karena misalnya penggunaan tusuk gigi, tapi kan tusuk gigi biasanya di daerah antar giginya ya Dok ya. Cara menyikat giginya pun juga kadang bisa sih Dok. Jadi mungkin dulu sikat giginya terlalu kencang, akhirnya gusinya turun-turun semua. Itu juga sering terjadi. Jadi sebenarnya sikat gigi nggak perlu kenceng-kenceng banget, nggak perlu buru-buru, yang penting pelan-pelan, tapi ya itu gerakannya santai aja, yang penting bersih gitu. Jadi nggak perlu kayak keras-keras banget. Nggak perlu, karena kan dulu kan kalau nggak tahu mungkin kalau pasien dulu suka bilang ya dari dulu ngiranya soalnya semakin kenceng semakin bersih Dok kayak gitu. Nah itu mungkin boleh banget mulai sekarang dirubah, jadi kayak santai aja, pelan-pelan bersihin mulutnya, bersihin giginya, yang penting semuanya udah kelewat bersih gitu sih. Gerakannya sama waktu frekuensinya betul. sih Dok ya. Dok, sahabat-sahabat tuh kan kadang kan dia bingung Dok, lihat di etalase sikat gigi tuh kayak dia bingung mau milih yang mana. Iya, karena banyak ya. Iya bener sih, kalau misalnya untuk saran, kalau merek mungkin sama aja ya semuanya, cuman
yang perlu diperhatiin dari bentuk kepala sikat giginya ya. Bentuk kepala sikat gigi biasa saya saranin gak yang terlalu besar, Dok. Karena kalau misalnya semakin besar biasanya makin kita masukin ke daerah belakang, atas atau bawah kan agak susah ya pasti. Karena kan mulutnya kecil nih. Kalau misalnya dia makin besar otomatis nggak terjangkau semua. Jadi biasanya pilihlah kepala sikat gigi yang nggak terlalu besar. Maksudnya kan biasa ada tulisannya ya regular, mini gitu, atau yang large. Nah kalau large itu biasanya jangan, karena agak susah untuk bersihin daerah belakang. Selain itu dari bulunya sih paling itu yang penting juga. Bulu soalnya itu kita suka lihat kan kayak ultra thin, thin, soft. Itu gimana sih, Dok? Biasanya kalau misalnya saya tetap saranin untuk pemilihan bulu sih at least minimal soft juga nggak apa-apa. Kadang tuh kalau regular atau ultra thin itu ditakutkan dia kurang ini ya, Dok ya, kurang kurang bersih gitu, kayak kurang, karena bulunya super tipis dan halus banget, kadang agak susah untuk bersihin deh beberapa spot yang emang agak perlu tenaga. Jadi biasanya minimal atau penggunaan yang soft itu cukup sih, Dok. Cukup ya, jadi yang soft dengan tekanan yang normal aja, nggak usah terlalu kenceng atau terlalu agresif gitu biasanya sih. Kalau pasta gigi gimana, Dok? Kalau pasta gigi sebenarnya sama aja. Pastikan pasta gigi itu yang mengandung fluoride ya, Dok, tentu saja. Fluoride itu kan pentingnya untuk ketahanan gigi supaya giginya lebih kuat gitu. Gigi sebenarnya udah kuat, cuman kan tetap perlu vitamin ya. Nah, vitamin itu salah satu perannya si fluoride itu. Jadi dia membantu menguatkan gigi. Selain itu nanti disesuaikan juga mungkin nih, kan ada beberapa pasta gigi ya, Dok, yang emang cocok buat sensitif apa yang enggak gitu. Karena kadang kalau sensitif emang perlu pastanya yang sensitif karena ada kandungan tertentu yang bikin dia lebih rilis supaya dia nggak terlalu sensitif. Kadang kan kalau yang gigi emang sensitif pakai pasta gigi yang lain langsung kayak aduh ngilu banget kayak gitu. Nah itu sih pentingnya kalau masalah sensitif atau enggak gitu. Cuma kalau misalnya sensitif juga harus tahu apakah giginya memang hanya sensitif aja atau sensitifnya karena misalnya ada penyakit gigi, misal gigi berlubang kah jadi gampang ngilu, atau gusinya turun jadi makin ngilu juga. Jadi emang harus dipertanyakan kalau misalnya sensitif itu apakah betul giginya atau ada penyebab yang lain gitu sih, Dok. Kadang kan pasien gusinya turun nih karena radang gusi yang udah lumayan lanjut sampai tulang ya, kan jadi ngilu pasti kena angin atau kena air dingin kayak gitu. Nah kadang mereka menganggapkan bahwa itu sensitifnya karena hanya sensitif aja, padahal sebenarnya kan enggak, karena sebenarnya adalah gigi tersebut perlu perawatan yang lebih lanjut kayak gitu. Makanya itu pentingnya dari kontrol rutin ke dokter gigi adalah untuk mengecek secara keseluruhan. Jadi kita bisa sambil cerita juga keluhan kita apa kayak gitu sih. Jadi sekalian juga ya, Dok, mencegah gusinya semakin turun. Betul. Ya, kayak di stop gitu. Iya, karena kan supaya nggak berjalan terus. Perjalanan penyakit kan kalau nggak diobatin otomatis terus berjalan kan kayak gitu. Banyak banget, Dok, soalnya pasien yang kayak gusinya udah turun dia ngeluh ngilu, terus dia mau minta dicabut. Iya, biasanya kayak itu boleh nggak sih, Dok? Biasanya kalau misalnya kayak gitu kita lihat lagi. Kalau misal ternyata goyangnya itu masih bisa dipertahankan, kan ada beberapa ketentuannya, Dok. Kalaupun goyang, kalau misalnya tulangnya masih cukup bisa dipertahankan, biasanya kita sarankan untuk dilakukan perawatan tambahan yang tadi, misalnya kayak splinting atau direkatkan giginya, diikat gitu guys sebelah-sebelahnya. Nanti sambil udah stabil kita lihat kalau misalnya ternyata perlu perawatan lanjutan, misalnya bedah flap kayak gitu yang untuk membersihkan ke daerah-daerah akarnya, biasanya kita sarankan itu. Jadi itu kayak membantu menguatkan gigi, karena kalau misalnya giginya sebenarnya masih bisa dipertahanin namun dilakukan pencabutan kan sayang ya, Dok ya. Karena kan setelah dicabut kita harus mempertimbangkan untuk gigi tiruannya kayak gitu. Kalau misalnya tapi ternyata emang goyangnya udah lumayan parah, terus gusinya udah turun, tidak ada tulang supportnya lagi, emang mau nggak mau biasanya kita sarannya untuk dilakukan pencabutan. Cuma ya itu dengan catatan
mengingatkan bahwa pasien harus menggunakan gigi tiruan sih, karena kadang kan pasien mau dicabut tapi suka lupa untuk ganti giginya gitu. Dia kayak udah masalahnya udah hilang, biarin aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk cabut masalahnya tuh nggak selesai dicabut doang gitu. Jadi harus perlu gigi tiruan, itu yang harus diingat sih sama pasien-pasien juga gitu. Dok, ini terakhir nih dok, bahan-bahan yang sering kita pakai untuk mulut kita. Banyak banget sahabat tuh kayak pakai obat kumur dok. Untuk pewangi juga, pewangi nafas segar. Itu ada pengaruh nggak dok sama gusi kita? Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya obat kumur itu saya tetap bolehin, cuman mungkin dari frekuensinya ya. Jadi berapa kali kita menggunakan obat kumur, karena kan banyak nih pasien yang kayak tiba-tiba datang terus kayak iya pakai obat kumur saat tiap hari sekali 2 kali, sering banget beli obat kumurnya juga yang di pasaran. Nah kalau misalnya terlalu sering itu biasanya saya ingatkan untuk jangan terlalu sering sih, karena selain dia menyebabkan mulutnya makin kering otomatis ya. Jadi kan si obat kumur ini bertugasnya sebagai antibakteri atau membunuh bakteri jahat nih. Terkadang kalau misalnya terlalu sering menggunakannya otomatis lingkungan rongga mulutnya jadi nggak seimbang pasti ya. Jadi kayak bakteri baiknya bisa aja juga kebunuh kayak gitu, malah jadi nggak seimbang. Nah biasanya kalau misalnya untuk pengguna obat kumur ya at least 2 minggu sekali gitu sudah cukup sih sebenarnya, karena kan dia juga cuman sebagai refreshing aja ya, biar lebih seger gitu. Yang pentingnya masih si sikat gigi sama benang giginya kayak gitu. Cuman pada kasus-kasus kalau emang udah dilakukan perawatan gusi, terus emang abis operasi atau melakukan suatu tindakan di rongga mulut ya, misalnya kayak abis dibersihin, dibedah atau dilakukan something, itu biasanya memang kan kita sarankan penggunaan obat kumur kurang lebih seminggu. Itu tujuannya sebagai pengganti sikat gigi, karena kan biasanya pada kasus tersebut kita nggak langsung sikat gigi ya dok ya, habis misalnya dilakukan penjahitan gitu-gitu kita nggak sikat gigi, makanya perlu penggantian obat kumur tersebut. Namun biasanya setelah seminggu kepada kasus-kasus tersebut biasanya kita juga udah stop dulu sih, jadi nggak boleh dalam jangka waktu yang panjang dan terlalu sering biasanya gitu. Mungkin itu sih yang harus diingat juga, karena banyak kayak pasti ya. Iya banyak banget. Karena kan juga banyak dijualan di bebas ya, jadi pasti pada memasukkan ke dalam suatu kegiatan ini ya, dalam menjaga kebersihan. Iya bener. Iya banyak banget yang itu jadiin. Iya, makanya mulai sekarang mungkin harus diperhatikan sih. Iya. Oke dok, saya juga ada pertanyaan nih dok. Gimana dok? Scaling itu sakit nggak sih dok? Aduh banyak ya. Jujur kalau misalnya saya ditanya juga gitu kan, kita juga scaling nih dok. Maksudnya kita juga pasti jadi pasien dong. Kalau untuk scaling sebenarnya nggak sakit, cuman pada beberapa kasus ada spot-spot yang agak ngilu ya dok pasti ya. Karena kan dia bersihinnya ke daerah gusi ya, terus sela-selanya, jadi pasti agak berasa ngilu sedikit. Cuma bukan sakit yang mengganggu yang nyut-nyutan gitu sih, enggak. Nah makanya biasanya pasien-pasien atau yang belum pernah scaling nih terutama kan suka nervous banget pasti. Itu harus ditanemin dulu sih dalam diri, kayak nggak apa-apa cuma dicek aja. Emang terkadang ada beberapa orang yang denger bunyi sama airnya aja tuh udah ngilu banget. Sebenarnya tapi sebenarnya nggak sakit, cuma emang agak ngilu, jadi lebih dipersiapkan aja. Bukan yang sakit banget, cuma ya agak sedikit kurang nyaman, cuman setelahnya tuh jauh berasa sih dok ya kan, kayak setelahnya tuh bakal rongga mulutnya lebih kayak clean, terus kayak licin, semuanya enak gitu. Apalagi yang kayak kalau misalnya baru bangun tidur misalnya nafasnya kurang sedep, terus kayak setelah bersihin karang gigi harusnya biasanya lebih enak sih kayak gitu. Jadi habis bersihin karang gigi tuh nafas kita juga lebih segar ya dok? Bener, karena kan udah nggak ada lagi tuh si bakteri-bakterinya, karang gigi juga nggak ada, jadi ya udah rongga mulutnya bersih deh. Dok terakhir nih dok, ada pesan nggak dok untuk para pendengar podcast sahabat-sahabat kita nih mengenai pentingnya menjaga kesehatan gusi? Kalau misalnya pesan sih, kalau menurut saya yang tadi sih dok ya, kayak jangan lupa untuk menjaga kebersihan mulut kita, karena kan gusi itu dan jaringan penyangga gigi itu termasuk dalam rongga mulut ya. Jadi
mulailah dari yang paling gampang itu sikat gigi. Pengguna benang gigi itu mulai pada mungkin explore, mulai pada cari tahu gimana cara pakainya. Terus sama yang terakhir adalah yang paling gak kalah pentingnya, kontrol ke dokter gigi. Karena kadang walaupun kita udah jaga bersih nih, menurut kita kan bersih, tapi terkadang ada beberapa daerah bagian yang emang terlewat aja, dan kadang misalnya perlu penanganan lebih lanjut kita kurang tahu. Makanya itu tugas dari dokter gigi saat kontrol rutin itu mengecek secara keseluruhan gigi-giginya. Jadi kalau misalnya emang ada yang perlu dilakukan perawatan, ditindaklanjuti ya segera, sebelum itu semakin perjalanannya semakin panjang gitu penyakitnya. Jadi nggak gitu. perlu tunggu sakit dulu baru ke dokter gigi. Enggak, nah itu juga mulai diubah mindsetnya. Jadi kayak nggak boleh sakit dulu, karena kalau misalnya biasanya udah sakit, udah mulai timbul keluhan, biasanya itu udah perjalanannya kan udah berjalan lama, pasti perlu perawatan lebih lanjut gitu. Oke dok. Dok, jadi kalau misalnya para sahabat-sahabat kita nih mau konsul dokter nih, gimana sih dok? Oh, saya praktek di sini di RSUD Embung Fatimah itu setiap hari Selasa, Rabu, Kamis pukul 2 siang sampai 4 siang. Di 4 sore. ya? Iya betul. Jadi bisa, mungkin ada yang mau konsul, itu bisa datang ke sini. Tuh Gitu. sahabat, kalau misalnya ada ini sakit di gusinya Keluhan, bisa atau cari ngecek dokter Cika di bengkak, iya betul. sini. Oke dok. Ya, makasih ya dok. Terima kasih juga Dr. Iya, Vivi. makasih Semoga banyak, Dok. sharingnya ini bermanfaat bagi semua. Iya. Makasih ya dok, Oke. udah luangin waktu di sini dan Iya. juga udah edukasi ke sahabat-sahabat kita nih. Semoga bisa dimengerti ya dok oleh sahabat-sahabat Iya. kita ya. Amin. Dan lebih aware lagi sama kesehatan gusinya. Iya, benar. Dan kita tutup ya dok. Oke, Terima kasih, baik. dokter. Terima Terima kasih para sahabat. kasih.